Kembali lagi di Kang Podcast. Oke, di siang kali ini bersama host saya sendiri yaitu Aditya Manasya Putra. Dan saya Naufal Nurhanif. Oke, di samping kiri kita ini sudah ada dua narasumber. Yang pertama bernama Mas Luki dan yang kedua bernama Mas Bima. Beliau kedua ini adalah PR dari komunitas BBC Kultisari. Boleh tahu nggak Mas sejarah singkatnya dari komunitasnya, Mas? Secara singkat ya, sebelumnya saya mau memperkenalkan BBC. Bagi yang belum tahu itu Big Brotherhood Community, yaitu komunitas pecinta dan pehobi motor yang berdiri mulai awal tahun 2024, yang dimana pengendaranya itu dari semua kalangan, mau matic, mau sport naked, dan dari semua umur. Mungkin itu secara singkat yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih. Bisa dilanjut dengan Mas Noval. Sebelumnya, apa sih visi dan misi dari komunitas BBC ini? Ya baik, visi dan misi dari BBC ini, visinya itu dulu ya. Visinya itu untuk mengajak anak-anak muda yang hobi motor, gitu Mas. Untuk misinya membangun tali persaudaraan dan memberikan wawasan tentang suatu motor lah, baik itu semacam perbaikan motor atau apa, memberikan wawasan luas tentang motor lah intinya kayak gitu. Oke, yang pertama ini seputar motor intinya Mas ya. Ya, sebentar ya. Oke Mas, kita mau bincang-bincang nih soal seputar public relation. Boleh Mas ya, izin ya? Oh, Ya, sangat boleh sekali Mas, sangat boleh. Oke. Di sini kami berdua udah nyiapin ada 6 pertanyaan nih Mas terkait seputar public relation sendiri. Nah, untuk yang pertama nih, apa itu public relation dan jelaskan definisi dan perannya. Mau Mas Bima atau Boleh saya? saya dulu. Untuk PR sendiri itu tuh salah satu ilmu atau praktik yang tujuannya membangun dan memelihara hubungan baik gitu Pak Mas gitu. Bisa ditambahkan? Mungkin cukup kalau dari fungsi PR kita Fungsi sendiri. PR-nya seperti itu. Oke. Untuk perannya nih Mas, apa nih? Untuk perannya, kalau PR itu ya mirip-mirip lah dengan semua organisasi atau institusi, yang jelas membangun dan memelihara citra positif, yaitu di situ PR berperan untuk menciptakan peran positif bagi komunitasnya atau bagi BBC itu sendiri. Yang kedua, bila ada krisis atau suatu isu negatif, PR wajib mengelola krisis itu. Nah, yaitu yang selanjutnya, komunikasi dengan media-media yang terjalin, memastikan bahwa informasi yang diterima oleh publik itu akurat. Selanjutnya, bisa membina hubungan baik dengan stakeholder yang menjadi mungkin support brand untuk komunitas motor kami. Pengelolaan reputasi PR yaitu menjaga, membangun organisasi di mata orang-orang yang melihat supaya organisasi kita itu menciptakan citra positif gitu. Bukan kayak yang organisasi yang suka kebut-kebutan, balap liar. Kita itu suka mengayomi, suka ya berbagi ilmu dan apa yang bisa kita bagi. Oke. Selanjutnya dari saya, apa perbedaan utama dari komunikasi internal dan eksternal dalam PR? Oke. Izin menjawab ya Mas. Itu untuk yang ditanyakan sama Mas Noval, itu tuh salah satunya untuk praktik komunikasi strategis yang bertujuan untuk membangun dan menjaga hubungan baik antara organisasi, dan juga fokusnya itu
menjaga citra positif Mas. Apalagi kan BBC ini kan termasuk komunitas yang menurut bagi saya ya itu cukup hati-hati karena jika kita melakukan krisis atau apa itu nanti impactnya keluar luar gitu Mas. Nah kita harus membangun kepercayaan publik dengan berperan sebagai menciptakan citra baik untuk organisasi dan juga membangun manajemen krisis itu tak luput dengan mengelola krisis yang ada di sebuah organisasi itu pasti perlu, dan juga menggunakan komunikasi dengan media. Nah itu dengan mengelola hubungan dengan media untuk menyampaikan informasi itu agar akurat, karena kita dibantu dengan media itu justru malah kesannya kayak informasi itu dapat lebih tepat ke kalayak gitu Mas. Terus untuk strateginya itu apakah dijelaskan juga Mas untuk strategi PR? Oke, strategi PR-nya sendiri itu menjalin hubungan positif itu perlu, media relation. Terus komunikasi relation itu juga perlu, berhubungan dengan komunikasi kan. Terus habis itu employee relation itu menjaga komunikasi dengan karyawan dan lain sebagainya. Terus krisis komunikasi itu menangani komunikasi, misalnya terkait isu-isu apa yang dilakukan selama ini terhadap komunitas kami, yaitu BBC itu tadi. Jika ada krisis, nah kita sama jajaran itu menangani untuk gimana sih caranya menangani krisis tersebut gitu. Nah untuk kesimpulannya itu dijelaskan juga. Boleh. Apa cukup? Barangkali dari Mas Luki sendiri. Ya, untuk mungkin keseluruhan dari omongan Mas Bima ini yang dapat saya sampaikan, PR itu memiliki peranan yang sangat penting bagi semua institusi atau komunitasnya. Yang jelas, PR memiliki fungsi penting untuk menjalin komunikasi yang efektif terhadap media, halayak, dan sangat penting jika terjadi manajemen krisis. Peran PR sangat diperlukan. Maka yang harus dilakukan oleh PR yaitu memperhatikan strategi komunikasinya agar komunitas atau lembaga tersebut akan semakin lebih baik dalam berkembangnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih Mas atas jawabannya. Oke, lanjut nih, kita bahas yang pertanyaan ketiga nih teman-teman. Bagaimana PR dapat mengatasi situasi krisis komunikasi dalam suatu organisasi? Berikan contoh nyata nih Mas. Boleh dari Mas Luki? Boleh Mas. Contoh nyata ya Mas. Kayak acara sebelah itu Mas, masih ingat beberapa minggu yang lalu. Itu mereka ngadain pertemuan itu Mas. Kopdar lah bisa dibilang. Mereka itu gimana ya? Ya mungkin dari pihak panitianya mungkin sudah merencanakan rundownnya dengan baik, tapi ada kalanya rundown itu tidak berjalan dengan semestinya. Nah itu kan pada waktu acara kan partisipannya ramai ya Mas. Itu mereka di luar perkiraan, mereka sampai melakukan tindakan yang anarkis. Ya seperti menjara Indomaret, itu mengambil dan menempati tempatnya seenaknya sendiri. Kemudian apalagi ya Mas? Ya kalau menurut saya itu kurang tahu ya Mas ya. Untuk bisa jadi membludaknya orang itu, terus habis itu ada sikon cuaca hujan atau apa, terus impactnya larinya ke
apa ya, kayak Indomaret atau apa. Nah itu tuh yang jadi poin kerugiannya itu justru pihak apa mas, pelaku usaha yang ada di sana, seperti Indomaret, seperti seperti itulah. Untuk alasannya itu untuk berteduh atau lain sebagainya. Tapi apa yang dikatakan sama Mas Luki itu juga benar. Terkadang kita itu untuk melakukan melakukan suatu untuk melakukan sesuatu tindakan itu perlu berpikir dua kali. Karena apa? Satu, ketika ada seperti itu, ada acara seperti itu, terus ada kendala hujan, kita juga perlu mengedepankan etikat dalam kayak bertindak. Nah, etika dalam bertindak. Nah, terutama kayak yang baru-baru ini viral, Mas. Itu dia itu yang seperti diomongkan saya dan juga Mas Luki itu sampai menjarah-jarah kayak kios-kios, bahkan Indomaret itu bahkan tidak membayar sama sekali. Dan juga kononnya itu mas, mobil bintang tamunya itu sampai mas, dirusak itu. Kacau itu. Itu kacau banget. Itu bahkan sampai rusak mas Dit. Iya, sampai rusak. Dan juga kerugiannya itu nggak main-main. Bahkan di kios-kios dan juga Indomaret sendiri itu tercatat kerugiannya itu hampir kurang lebih juta, kurang lebih yang 5 jutaan lah. Ya itu info terbaru. Jadi dampaknya ke pelaku usaha yang ada di sana mas ya? Iya, dampaknya seperti itu. Usaha saja nih mas, bintang tamunya saja sampai kena iya. imbasnya. Betul. Lebih parah gitu mas ya? Iya. Selanjutnya dari pertanyaan dari saya ya, bagaimana pandangan PR dari masalah yang tadi itu, gimana pendapatnya? Ini saya atau Mas Luki? Terserah ya. Untuk saya, untuk menurut pendapat saya, yang pertama harus penilaian situasi krisis dulu ya. Itu dinilai untuk memahami penyebab dan dampak krisisnya itu seperti apa dulu, lalu merespon dengan cepat dan tepat, itu pasti, dan melakukan klarifikasi ya mas ya. Iya, klarifikasi yang dimaksud ini ya, kita kan sebagai manusia kan inginnya yang terbaik ya. Tapi kenyataan di lapangan berkata lain. Ya mungkin untuk langkah-langkah yang dapat dilakukan, mungkin evaluasi kok kenapa sih bisa sampai gitu, dicari tahu sama oknum-oknumnya. Terus kalau memungkinkan ya kita melakukan dengan mediasi dengan pihak Indomaret terkait yang mengalami kerugian. Selanjutnya mungkin mengelola media lah agar berita ini tidak semakin memperburuk komunitas itu tadi, yang dimana sangat penting untuk dilakukan seorang PR untuk dapat memulihkan lagi citra yang telah hancur tadi karena kelakuan oknum tadi. Mungkin ada yang Mas Bima mau sampaikan? Nah, untuk yang dijelaskan Mas Luki juga sangat kompeten ya. Terlebih hal-hal atau krisis yang tadi sudah dijelaskan itu juga pada dasarnya harus memulihkan dan mengembalikan image orang agar citra buruk ini nggak sampai jadi bahan makanan terhadap orang lain gitu. Nah, yang bisa saya sampaikan itu PR juga dapat memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola krisis, karena umumnya dengan merespon cepat atau lambatnya, tentu kita harus merespon dengan cepat. Terlebih isu yang beredar di media itu sangat cepat dan
yang disampaikan sama Bang Luki juga, sama Mas Luki juga benar. Jika kita telat saja menangani, itu nanti jadi bahan apa ya Mas ya, kayak bahan Semacam bahan gunjingan. Nah, semacam bahan gunjingan antara oh ini salah, oh ini gini gitu. Jadi kalau kita nggak langsung respon dengan cepat, nanti khawatirnya itu jadi apa yang diomongin sama Mas Luki itu. Jadi kita juga dapat mengalami isu buruk dan juga apa ya? Kita itu jadi nggak bisa apa ya? Nggak bisa ketata harus bagaimana gitu loh. Jadi ya harus dengan sigap, cepat dan segeralah. Begitu sih menurut saya. Oke, cukup bagus ya Mas evaluasinya tadi dari jawaban dari Mas Bima sama Mas Luki. Nah ini pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan salah satu kasus atau isu yang sedang terjadi tadi ya. Ini kan terjadi kontroversial yang dimana komunitas itu komunitas CB ya Mas ya. Nah itu dari segi PR-nya itu apa yang harus dia lakukan dan hasilnya itu seperti apa kalau menurut Masnya ini? Nah, menurut pandangan saya itu harus yang pertama harus melakukan evaluasi dan juga melakukan audit untuk mempertemukan dan mediasi itu juga perlu, dan juga mungkin bisa menambahkan. Ya, betul yang dikatakan Mas Bima, mungkin audit meliputi evaluasi, koordinasi yang menghadirkan beberapa pihak, perwakilan dari beberapa pihak untuk membicarakan bagaimana sih kok sampai terjadi kayak gitu, dicari tahu bagaimana jalan keluarnya dan jalan tengahnya untuk mencapai tujuan bersama, yaitu sama-sama enaknya dan tidak ada kerugian, baik itu mau dari komunitasnya maupun dari pihak swalayan yang terkait. Mungkin seperti itu sih untuk jalan keluarnya, dan untuk hasilnya mungkin ya itu tadi seperti yang dapat saya sampaikan. Kita dari PR komunitas motor itu sendiri maupun dari pihak-pihak yang terkait sama-sama untungnya. Jadi dari pihak motor, komunitas motor, nama kita menjadi baik, dan pihak swalayan tidak ada kerugian, dan diharapkan tidak terjadi peristiwa yang sama seperti itu di kemudian hari. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Oke, mungkin bisa dilanjut dari Mas Nopal nih pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya pertanyaan dari saya ya. Jelaskan bagaimana teknologi komunikasi mengaruhi cara PR bekerja saat ini. Bisa dijawab? Gimana Mas? PR mempengaruhi teknologi mempengaruhi PR? Tentunya dengan kemajuan teknologi komunikasi saat ini, PR semakin dimudahkan dalam menciptakan citra positif, menjaga dan memulihkan. Yang pertama, teknologi itu sendiri dapat membantu PR dalam menyebarluaskan informasi kepada semua orang. Salah satu contohnya seperti Instagram dengan melakukan mungkin konferensi pers dan mediasi permintaan maaf dengan cara mungkin upload konten di story Instagram, reels Instagram, dan feed Instagram, di mana hal itu akan cepat sampai kepada orang-orang di seluruh dunia ya, mungkin bisa dibilang. Kan Instagram tidak ada cakupannya ya. Nah itu yang pasti di Instagram kita dapat mengupload konten-konten yang kreatif serta interaktif serta inspiratif bagi semua orang. Oh, ternyata sisi positifnya kita join komunitas motor itu kayak gini ya. Selain menambah persaudaraan dan pertemanan, kita tahu loh kalau motor misalnya tiba-tiba mati ini kenapa gitu, jika dalam keadaan darurat. Kemudian
dengan adanya kemajuan teknologi itu tadi, kita bisa menjalin kerjasama seperti contohnya dengan media, salah satunya masnya ini, dan masih banyak media lainnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mas Bima mau nambahin? Ya kurang lebih itu aja menurut saya. Mungkin ada yang bisa ditanyakan lagi. Oke Mas, ini ada pertanyaan terakhir nih dari saya. Ini saya yang saya lihat ini berarti Masnya secara nggak langsung udah menerapkan kampanye PR nih Mas. Nah ini saya penasaran, ada nggak sih dari brand spare part atau motor lain itu berkampanye PR ke organisasi Masnya? Oh, ini Mas Bima permisi. Ya, saya izin menjawab. Yes, pengetahuan saya itu ada ya salah satu produk helm namanya KYT dan INK lah. Saya sebut merek ya Mas. Nah ya itu melakukan kampanye dengan meriliskan standar SNI untuk menjamin keselamatan si pengguna. Karena SNI sendiri label yang sangat penting, terutama di helm Mas, karena helm juga kan dipakai saat kendara dan untuk safety riding kita seperti itu. Mungkin dari Mas Luki sendiri gimana tanggapannya Mas dari kampanye PR yang dilakukan dari brand KYT tadi? Mungkin sangat berpengaruh ya Mas terhadap ya bukan komunitas motor doang sih, kalau mungkin semua pengendara kendaraan bermotor roda 2, yang dimana ditekankan pada kampanye PR itu keselamatan berkendara dengan menggunakan helm yang berstandar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu harus memiliki label SNI, yang dimana itu akan melindungi kepala kita jika terjadi benturan ataupun kecelakaan. Dan kesuksesannya mungkin penjualan dari helm itu sendiri meningkat dan yang jelas menyelamatkan kepala kita dari sebuah ancaman kecelakaan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih Mas Luki, Mas Bima atas jawabannya. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Karena ini udah lama banget, biar langsung aja kita tutup podcast dari Kang Podcast. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di next video.